Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI selaku pembimbing mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Di sini kami atas nama Rofika Wahyuni, nomor NIM 2018 096 01 16 31. Di sini kami akan membacakan materi tentang media video, di mana media video itu tergolong ke dalam media audiovisual yang mampu menayangkan pesan dan informasi melalui unsur gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini, media video sangat banyak digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Dengan keunggulan yang dimiliki sebagai media audiovisual, media video mampu memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa secara komprehensif melalui gambar bergerak atau motion picture. Di sini ada peran dan perkembangan video, di mana media video tergolong sebagai media audiovisual yang mampu menayangkan unsur pesan dan informasi melalui gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini membuat media video sangat banyak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mengomunikasikan pesan secara lengkap. Dengan keunggulan sebagai media audiovisual, media video mampu memperlihatkan tempat dan peristiwa dalam format gambar bergerak secara komprehensif. Media video mampu menampilkan unsur gambar atau visual dan suara atau audio secara bersamaan pada saat digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada sasaran pemirsa. Walaupun bentuk fisiknya berbeda, media video banyak memiliki kesamaan dengan media film. Kedua ragam media ini mampu menayangkan unsur gerak dan suara secara simultan. Program video dapat menjadi media yang efektif jika digunakan untuk mengomunikasikan informasi atau pengetahuan yang mencakup kombinasi unsur gerak dan unsur suara di dalamnya. Sebelum media video berkembang ke dalam teknologi digital, rekaman gambar dan suara dilakukan secara analog ke dalam pita video. Media video saat itu merupakan rekaman gambar dan suara secara elektronis ke dalam pita magnetik. Rekaman gambar dan suara dalam kaset pita video dapat ditayangkan ke dalam layar monitor dengan menggunakan perangkat keras yang dinamakan dengan istilah pemutar video atau video kaset record atau VCR. Demikian pula halnya dengan mikrofon. Alat perekam ini digunakan untuk menangkap suara yang akan direkam ke dalam VCR. Gambar dan suara yang telah direkam oleh kamera dapat disunting menjadi sebuah program audiovisual yang utuh dengan menggunakan alat penyunting gambar video. Media video memiliki beberapa kelebihan dari media film. Media ini mampu dengan cepat menayangkan kembali gambar dan suara yang telah direkam ke dalam monitor televisi. Sementara hasil rekaman film harus diproses terlebih dahulu secara kimiawi agar dapat dilihat. Di sini juga ada keunggulan media video. Program video dapat digunakan untuk menayangkan gambar bergerak atau motion picture. Selain itu, media video dapat juga digunakan untuk memperhatikan informasi dan pengetahuan yang mengandung unsur gerak di dalamnya. Dengan kata lain, gerak telah menjadi karakteristik utama dari media video. Program video dapat memperhatikan berlangsungnya suatu proses yang dilakukan secara bertahap, di mana menurut Robert Hynek
dan kawan-kawan tahun 1996, yaitu mengemukakan beberapa keunggulan yang memiliki oleh media video dalam mengomunikasikan informasi dan pengetahuan yang meliputi. Yang pertama yaitu satu, menayangkan gambar bergerak. Yang kedua yaitu memperlihatkan sebuah proses dan prosedur. Yang ketiga, sarana observasi yang aman. Yang keempat, sarana untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kelima yaitu memperhatikan contoh sikap dan tindakan yang dapat dipelajari. Yang keenam, mendorong munculnya apresiasi atau penghayatan terhadap seni dan budaya, serta yang ketujuh yaitu menciptakan kesamaan pengalaman dan persepsi bagi pemirsa. Di sini ada keterbatasan media video, di antaranya yaitu di samping memiliki kelebihan yang diperlukan dalam menayangkan informasi dan pengetahuan, media video juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu menurut Hennig dan kawan-kawan tahun 1990, keterbatasan tersebut meliputi 1. Kecepatan penayangan informasi dan pengetahuan secara konstan. Yang kedua, kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap informasi dan pengetahuan yang ditayangkan. Yang ketiga, mengeluarkan untuk biaya produksi program video sangat mahal. Nah, walaupun dapat digunakan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi tentang suatu objek dan peristiwa, media video dapat juga menimbulkan terjadinya kesalahan penafsiran atau interpretasi terhadap isi informasi dan pengetahuan yang ditayangkan. Sebelum mengadakan atau memproduksi sebuah program video, seorang produser harus mendesain terlebih dahulu informasi dan pengetahuan yang akan dikomunikasikan kepada pemirsa. Dengan fasilitas teknis yang dimiliki oleh medium ini, produser program video dapat memodifikasi informasi dan pengetahuan yang akan ditayangkan. Di sini tujuan dan pemanfaatan media video. Beberapa instansi dan organisasi telah memanfaatkan media video untuk berbagai keperluan, antara lain 1. Memberikan orientasi dan pelatihan atau training bagi pegawai atau karyawan baru. Nomor 2, yaitu menayangkan bahan dan materi pelatihan. Yang ketiga, mengenalkan produk dan kebijakan baru. Yang keempat, membuat informasi menjadi lebih standar. Yang kelima, media video dapat digunakan untuk keperluan belajar, baik untuk keperluan belajar individual maupun kelompok. Perubahan format teknologi video dari analog menjadi digital telah membuat perangkat video yang ada saat ini menjadi lebih praktis untuk digunakan. Program video dapat diputar atau dimainkan dengan menggunakan perangkat mobil seperti handphone, laptop, dan komputer tablet. Pengguna perangkat komputer dapat mengunduh atau mendownload beragam isi program informasi dan pengetahuan dari berbagai situs web yang tersedia pada jaringan komputer. Sebaliknya, pengguna juga dapat mengunggah atau mengupload hasil rekaman video ke dalam situs web yang ada pada perangkat komputer. VCD dan DVD, di mana video compact disc. VCD adalah format perangkat informasi yang berisi rekaman audiovisual berbentuk video. Format ini jauh lebih praktis dan lebih ringkas jika dibandingkan dengan perangkat perekam video sebelumnya, yaitu kaset video. Untuk memutar VCD diperlukan alat pemutar yang dinamakan dengan VCD player. Anda harus menghubungkan VCD player dengan monitor televisi atau perangkat komputer untuk memutar program VCD. Di sini ada penggunaan dan penggandaan program video. Penggunaan media video bukan lagi merupakan hal yang baru. Medium ini memiliki kemampuan dalam mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Untuk memperoleh program video, perpustakaan dapat menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, memanfaatkan program video yang telah tersedia. Kedua, membeli dari sumber
komersial, dan ketiga, merancang dan memproduksi program untuk keperluan sendiri. Yaitu manfaat dari video yang telah tersedia dapat dilakukan dengan cara memilih dan memeriksa apakah perangkat video yang telah tersedia tersebut masih layak untuk digunakan. Selain memanfaatkan program video yang telah tersedia, kita juga dapat membeli program video secara komersial. Pembelian program video untuk keperluan aktivitas pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik penggunaan jasa perpustakaan, pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, hambatan yang dihadapi dalam menggunakan program video. Di sini juga ada produksi program video, di mana kegiatan produksi program video terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Perumusan gagasan, yang kedua penulisan naskah dan storyboard, yang ketiga perekaman gambar ke dalam pita video atau video tape, yang keempat perekaman suara yang terdiri dari narasi, musik, dan efek suara, yang kelima penyuntingan gambar dan suara atau video editing, dan yang keenam penggandaan atau duplicating. Di sini juga ada proses produksi media video, yaitu telaah naskah, penulisan naskah, yaitu ide, revisi naskah, pengambilan gambar atau syuting, yaitu adalah produksi media video. Yaitu kami simpulkan media video memiliki peran yang penting dalam penyebaran informasi dan pengetahuan. Ragam media ini tidak hanya digunakan untuk memperoleh hiburan semata, tetapi juga untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang diperlukan oleh pemirsa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan produksi sebuah program video, yaitu 1. Merumuskan gagasan, yang kedua menulis naskah dan membuat storyboard, yang ketiga melakukan perekaman gambar ke dalam media video, yang keempat melakukan perekaman suara yang terdiri atas narasi, musik, dan efek suara, yang kelima melakukan proses penyuntingan gambar dan suara atau video editing, yang keenam yaitu penggandaan atau duplicating. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat materi saya bacakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.